Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم العاد. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Bupati Kedua beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Darussalam, Pimpinan Ustaz yang Sinada, para orang tua, Bapak RT, Bapak RW, rekan dari tim Halal Kebun Kota yang senantiasa hadir kita malam hari ini. Moga-moga Allah berikan segala rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampai limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam yang baik ini, malam yang mulia ini, tadi kita sudah bahas berapa hari di Korea? Berapa? Al-anak artinya apa? Segumpal darah. Berarti kita itu tadinya kecil. Kita itu tadinya nggak bisa apa-apa. Kita bisa karena ada yang menggerakkan. Kita bisa karena ada yang menginginkan. Sehingga kita bisa sampai malam hari ini ke sini. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kalau kita semuanya pasti mau, sebenarnya pasti mau mati, cuma ada dulunya. Betul ya? Karena kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang nggak bisa apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Maka sudah sepatutnya kita syukur kepada Allah. Malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk hadir di majlis yang mulia. Majlis taklim itu apa sih? Majlis taklim itu adalah bagaimana itu jika kamu menginginkan, memandangi, merasakan nikmatnya taman surga. Udah saya tampakkan di dunia. Taman surga yang Allah berikan yaitu di dalam majlis taklim. Ada nggak orang yang sedih di malam di majlis taklim? Pasti gembira dia, karena dibawa untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu. Karena di majlis taklim ini yang punya utang kita lupa ya. Ya, saking nikmatnya, saking khusyuknya kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir di majlis taklim. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya baik,
perintah. Ikra artinya apa? Bacalah. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca? Perintah yang dianjurkan. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Sebelum kita membaca, mulai bacaan kita bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Mau baca ayat kita suruh menyebut nama Allah. Ketika mau baca ayat kita harus memulainya meminta perlindungan kepada Allah. Apalagi aktivitas yang lainnya. Maka semua aktivitas yang kita lakukan haruslah dilibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Siapa yang diciptakan? Makhluk bukan hanya makhluk. Kambing, makhluk, bisa, makhluk. Nah, yang namanya makhluk pasti ada yang namanya batas akhir. Yang namanya makhluk ada yang namanya batas akhir. Ada undangan hadroh misalnya. Ada nggak undangan hadroh berjam-jam main benar-benar? Pasti ada batas akhirnya. Karena kita diundang, karena kita diminta hadir, karena kita diadakan. Yang namanya kita diadakan, pasti suatu saat kita bakalan ditiadakan. Pertanyaannya, kalau seandainya bisa ditiadakan, sudah siap belum amalan kita? Ya, siap nggak siap harus siap. Maka kita siap. Kita baca ayat yang bareng-bareng, Pak. Baca bareng, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاء أجلهم. 1, 2, 3. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. ولا يستقدمون. Apa artinya? Sekarang kita baca ulang itu, ayat-ayatnya ada nih. Tapi inti dari ayat itu ada satu kata. Fa'idha ya'ajaluhum. Oh, ayat ini tentang ajal. Ajal itu apa? Batas. Ya kan? Benar tak? Ajal itu batasan. Fa'idha ya'ajaluhum. Kalau ajal udah nyampe, udah waktunya, la yastakhiru dasarnya, dia nggak bisa mundur. Wala yastaqimu, nggak bisa maju. Itu hebatnya majlis kami, Pak. Hadir yang kita di sini yang semua sampai keluar. Ya, yang menjadi majlis kami pasti gembira. Ya, tapi yang namanya aja nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Sampai sini udah paham belum? Contoh, ada orang yang mau mati, nggak mati, tanya. Ya, ada orang minum baygon mati, dia minum baygon nggak mati, ada. Karena yang menginginkan kematian dirinya, tapi Allah belum sadar. Jelas nggak maksudnya? Ya kan? Ada yang belum mau mati, amalannya masih panjang, tahu-tahunya mati. Maka pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dalam kehidupan adalah kematian. Kafa bil itu cukup kematian itu sebagai pelajaran. Kalau kita lihat orang yang mati gimana? Ya gimana? Kalau kita lihat orang yang mati, berpikir di benak kita. Oh, ternyata kalau mati begitu ya.
Dia punya kendaraan, tapi kendaraannya nggak bakal dipakai. Dan kendaraannya mau dipakai orang juga dia nggak bisa marah. Dia bisa marah? Nggak boleh marah juga. Ini kecewa nggak? Kecewa nggak? Nah maka saya ambil kutipan dari Al-Marhum Kiai Haji Zainuddin yang terkenal dengan dai juga umat. Beliau mengatakan hidup yang paling indah jadilah hidup seperti itu kan? Parkir, ya. Jadi apa? Motornya banyak, mobilnya banyak, tapi nggak diambilin satu bodoh amat karena dia sadar tidak ada jiwa kepemilikan, tapi yang ada rasa dititipkan. Nah pertanyaannya, ini tubuh kita dititipin apa diapain? Dititipin kan sama Allah, yang namanya dititipin suatu saat apa dimintai pertanggungjawaban. Pak saya nitip mobil gimana ya? Iya siap. Mobilnya lecet. Ditanya enggak? Kenapa mobil saya bisa lecet? Nggak pakai motor sepion kita tanya itu. Kemana sih? Iya kita tanya. Sepion kita kemana? Begitu juga nanti dengan anggota tubuh kita. Sehingga dalam Al-Quran surat Yasin yang sudah kita hafal, dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma naqtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu." Pada hari itu nanti mulut ditutup, mulutnya ditutup. Karena mulut ini memang kita banyak dusta, udah foto, udah pakai udah, gampang aja sebenarnya, gampang. Tapi terkadang ucapan itu masih tidak sesuai dengan perbuatan, sehingga nanti mulut dikunci. Allah bertanya kepada tangan, tangan, semasa aku kasih kesempatan buat apa? Aku udah mungkin dong. Apa tujuannya? Ada yang berkenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perantara tangan dengan mungkin mereka pada kenal. Jadi saksikan. Sehingga pemain hadroh itu kalau lagi baca maulid belajarnya pahamnya dan nggak bisa baca maulid, jadi minimal kalau nggak bisa baca maulid gitu. Kalau pemain hadrohnya khusyuk enak ya gitu. Enak ya, dia mau dari masuk ke selawatan, ternyata selawatan asik ya, benar nggak? Sehingga dakwah itu dengan berbagai macam cara, tapi Al-Quran sudah menjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah. Ngajak dakwah itu dengan cara yang lemah, ngajak boleh, jangan, ya, rangkul boleh, mengukul jangan. Karena tugas kita hanya mengajak dan menginformasikan. Ini tempat yang baik. Di setiap malam ini kita hadir, ya. Semoga Allah berikan istiqomah. Ya, dari surat Al-Quran kita al-alam ayat 1 sampai 5. Ya Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra dibaca lagi Iqra. Baca Al-Iqra-nya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Besar atau kecil? Besar atau kecil? Berarti kita kecil atau besar? Tapi terkadang mengapa kita merasa besar? Tapi mengapa terkadang kita merasa hebat? Jadi surat Allah menanyakan kepada kita ini, khalaqal insana min 'alaq. Kita ini semuanya sama-sama diciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan agungkanlah Tuhanmu.
Jadi ketika kita membaca Quran, tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Lamal ya, Iqra wa Ta'ala alladzi 'allama bil yang telah mengajarkan. Dari Nabi Muhammad SAW, selamatnya kan? Allama al-insana ma lam, yang mengajarkan manusia dari yang tahu menjadi gimana kita bisa lakukan itu. Gimana? Allama al-insana ma lam, yang tadinya nggak tahu jadi, ya kan? Kemarin minggu yang lalu kita bahas ya syarat sahnya sholat, lalu masuk rukun-rukun, yang tadinya nggak tahu jadi itu manfaatnya hadir di majlis taklim. Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Kitab suci yang Allah turunkan ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada Injil kepada Nabi siapa? Injil kepada Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, Zabur ada Nabi dan Al-Quran pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ayat Al-Quran ini? Berapa ayat? Al-Quran terdiri dari 30 juz. Apalah ya itu? 30 mulai tahun lama mulai 30 ada ya. Ya kalau sekiranya banyak kira 30 juz Al-Quran 114 surat. Ya, 6.966 ayat mengikut pendapat yang masyhur. Mengikut pendapat yang masyhur. Dalam kitab Ushul Fiqh disebutkan ayat Al-Quran 6.326. Kok beda? Nah, coba ada yang itu kan? Al-Quran 7 ayat, Al-Baqarah 206, Al-Yusuf 200 ayat. Ya, ada yang itu? Ada yang itu kan? Enggak pernah itu ya, berarti kita percaya ya. Pendapat yang masyhur berapa? 6.660. Tapi ada pendapat yang lain dalam kitab Ushul Fiqh disebutkan Al-Quran itu terdiri dari 6.326 ayat. Beda nggak? Beda. Karena masing-masing ulama memiliki pendapat. Oleh karena itu kita hari ini membahas tentang Al-Baqarah yang pernah kita bahas. Masih ingat Al-Baqarah ayat berapa? 150. Satu berapa? Masih ingat nggak? 151 dan 2. Ayo, 2 berapa? 150. Satu dan 2. Hah? 150 dulu. Kita baca dalam masih ingat tak? Hah? Masih ingat ya? Kita baca dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ada ayat kan? Kita ulang artinya apa? Fadkuruni, ingatlah Allah. Al-Qur'an, maka kamu akan diingat oleh Allah. Ingat sama Allah, Allah ingat sama kita. Washkuruni, syukurlah kalian kepada Allah. Wala takfurun, jangan kufur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beristainu, minta pertolongan kepada, jangan kepada selain Iyyaka na'budu. Istainu, minta tolonglah kalian kepada Allah.
Allah dengan dua cara. Bisobri wassalat. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Sabar dan sholat. Sabar ketika ditimpa ujian musibah daripada Allah. Sholat menandakan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Kenapa sih kalian pada ziarah kubur? Apa manfaatnya kalian ziarah kubur? Gitu ya. Kenapa kalian ziarah kubur ke makam wali? Kenapa kalian ziarah kubur ke makam aulia-aulianya Allah? Wala taqulu, jangan kalian mengatakan liman yuqtalu, siapa orangnya yang meninggal, siapa orangnya yang mati, siapa orangnya yang wafat fi sabilillah, yang berada di jalan Allah. Siapa? Jangan kalian sekali-kali mengatakan dari lisan kalian orang yang mati dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mati. Bal ahya, tapi mereka itu hidup. Walakin la tashkurun, tapi kita kata ayat Quran kan. Itulah kenapa terkadang kita berziarah bisa jadi jasadnya mati tapi Allah titipkan rohnya, Allah muliakan rohnya. Roh itu terbagi menjadi dua tempat. Kalau orangnya orang baik, orangnya orang soleh, tempatnya namanya illiyin. Apa namanya? Illiyin. Kalau dia buruk, maksiat baik, mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia ditempatkan di Sijjin. Ada illiyin, ada mau yang mana? Illiyin tempat yang lalu, tempat yang tidak ditempatkan di tinggi. Ya, kita baca ayat yang baru sampai tadi itu. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. Jangan sekali-kali kita mengucapkan, jangan sekali-kali kita mengatakan apa yang tidak ada. Orang yang berjuang untuk agamanya Allah, mereka meninggal atau mati jasadnya dia. Tapi kata Allah apa? Balahya, mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la tashkurun, tapi kita tidak Allah kasih tahu. Jelas kan? Kalau ini apa? Maksudnya itulah kita ada yang namanya tertawa jelas kan? Ada yang namanya kita tertawa kalau pengen sampai dulu lewat perantara. Ada yang bisa nolong Jackson? Ada. Nabi Muhammad dari mewakili perantara. Perantaranya apa? Malaikat Jibril. Pertanyaannya, apakah Allah nggak bisa langsung mengasih kepada Muhammad? Bisa. Tapi kita harus melalui rakyat. Itu diajarkan adab dan etikanya. Bukan berarti aku nggak bisa kata Allah. Bukan berarti aku nggak sanggup. Tapi Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang memberikan kemuliaan. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah kehendaki siapa yang diberikan kemuliaan dan Allah kehendaki siapa yang Allah kasih kehinaan.
Jelas sampai sini Pak. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita memiliki sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada Allah, ada salah satu kisah yaitu tawasul. Tawasul kepada siapa? Bagi data Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah tadi kalau kita baca maulid Rabbi Kaufirli Dunubi Ya Allah Bikaratil Haji Muhammad Tawasul. Itu tawasul kan? Tawasul ya Allah ampunilah dosaku dengan keberkahannya, dengan kemuliaannya bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah diajarkan untuk tawasul. Udah kapan? Semenjak Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga, minta ampun kepada Allah lantaran punya satu kesalahan. Lalu Nabi Adam mohon ampun, belum diterima juga. Saudara Nabi Adam alaihi salam, suatu ketika Nabi Adam mengucapkan ya Allah, pada hari ini aku mohon ampun kepada dengan wasilah perantara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ampunilah aku. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari mana kamu tahu wahai Adam nama itu? Dari mana kamu tahu nama itu mulia? Ketahuilah bahwasanya ya Allah, ketika aku berada di surga, aku memandang ada satu lafazmu dan di situ adalah lafaz Muhammad. Tidak akan mungkin nama Muhammad disandingkan dengan nama jika bukan Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan daripada Sallallahu Alaihi Muhammad. Itulah senantiasa kita membaca tawasul. Banyak dari tawasul. Banyak, termasuk salah satunya surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang yang beriman, carilah dalam kerangka. Semua kita punya jalan masing-masing. Tapi kalau kita sampai ke jalan, kita dari sini ke Bogor, nggak tahu jalan yang bisa sampai. Bisa perantaranya nih. Dari perantara. Oh nggak boleh, kalau kita nggak boleh pakai perantara gimana? Ya udah lu jalan sini, kalau nggak jalan jangan nanya pakai map. Ya kan? Karena map itu adalah perantara. Jelas nggak? Sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada satu tempat disebut perantara. Jelas sampai sini Pak? Jelas. Kita bisa sampai di sini tanpa siapa? Ada perantaranya nggak? Ada perantaranya. Adanya majelis taklim, perantara yang majelis taklim juga bisa hadir. Jadi semuanya butuh perantara. Sehingga dari perantara itu Allah sudah janjikan bahwasanya kita semua pasti akan mendapatkan ujian. Yakin Pak? Yakin? Ada yang bisa lolos dari ujian? Ada? Nabi diuji nggak Pak? Nabi diuji nggak? Kita Nabi bukan? Terus mau diuji nggak? Enggak. Kan kadang-kadang begitu ya, Nabi aja diuji. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ayub, Nabi Isa, sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan ujian yang Allah berikan kepadanya. Salah satunya dicaci dimaki oleh pamannya yang bernama Abu Lahab. Siapa namanya? Siapa nama Abu Lahab? Apa? Siapa? Abdul Uzza bin Awfa. Nanti salah itu Abdul Muhammad lagi. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Karena dia masih paman. Karena Nabi Muhammad punya ayah. Namanya Abdullah. Abdullah punya ayah. Namanya Abdul. Oke, Abdul Muttalib punya anak adalah Abdullah dan Abdul Uzza. Ya kan? Jelas apa ini? Jadi Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri mendapatkan cacian, makian, hinaan dari saudaranya. Ya, jadi kalau kita mendapatkan ujian itu adalah sebagai tanda bahwa kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Dunia ya, dunia. Ya Allah, jangan uji aku, gitu ya. Itu artinya apa? Menandakan bahwa kita lemah. Kita tapi itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sering kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan Nabi ujian kepada kita kecuali Allah tahu kita bakalan mampu untuk melewatinya. Ya, jadi kalau dikasih ujian, wa basyis sabirin, kita disuruh sabar akan mendapat pahala. Kalau dikasih ujian ngomongnya apa? Alhamdulillah. Apakah benar alhamdulillah? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih ujian ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Jelas kan? Sesungguhnya kita milik dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Walanabluwannakum akan aku uji kalian kata Allah minal khaufi dari rasa takut. Takut nggak dapat pekerjaan, takut nggak dapat harta, takut nggak punya istri, takut nggak punya keturunan, takut nggak punya, pokoknya takut aja dibikin. Karena itu janjinya Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, adanya rasa takut. Wajib dan rasa lapar, takut kelaparan sehingga berapa banyak orang yang menghalalkan segala. Jelas kan? Wanafsim minal amwal dan diuji dengan kurangnya harta. Ya, ada orang yang diuji dengan keturunannya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan apa? Pasangannya macam-macam, kita mendapatkan ujian tapi berbeda-beda jelas kan? Makanya ada kita ngomong enak jadi gimana gitu ya? Enak aja jalannya. Pokoknya kalau jadi orang biar enak aja. Karena ujian kita masing-masing berbeda dan pasti kita mendapatkan uji. Kenapa? Karena jangan kita manusia yang banyak tuh Nabi aja masih diuji, ya kan? Terus khaufi, takut, jumi, lapar, manafsin minal amwal, kurangnya wal anfusi, kurangnya jiwa. Maksudnya kurangnya jiwa itu apa? Kurangnya akal pikiran. Apa? Stres. Lantaran apa itu? Ya itu banyak ya. Banyak. Lantaran misalnya punya kekasih gitu kan ya. Wal tamarot dan lantaran kita digunakan diuji daripada sulitnya mendapatkan buah-buahan. Wa basyir sabirin, tapi kata Allah berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar kan? Bukan yang ngomong bahwa sabar, bukan. Orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatuhum musibah, apabila ia ditimpa musibah, qalu, orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa? Waktunya sholat lewat sholat inna harusnya puasa meninggalkan puasa inna, harusnya kita taat maksiat inna. Ya, tapi kalau kita sudah melakukan demikian, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Satu muflihun, satu muhtadun.
Ulaika humul muhtadun. Orang yang demikian ketika kita musibah dia bersabar akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap ujian maka bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau pernah dengar nggak Pak? Orang tua itu kalau nyuruh mandi kita gitu. Kalau mandi didukung, berarti apa bahasa itu? Didukung kalau didukung nggak? Kalau didukung itu kan digosok, ya kan? Nah, gosokan kita sama gosokan orang tua beda sama. Beda kalau kita kan asal gosok doang ya. Tapi kalau digosokin sama orang tua, kadang sampai sakit bener gitu. Ya kan? Tapi ketika kita ngomong sakit apa kata orang tua? Sakit gampang apa ini biar kuat apa namanya? Begitu Pak. Itu disebut ujian itu. Ya kan? Semakin dahsyatnya ujian, maka kita berpasrah kepada Allah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan mendapati tubuh yang bersih. Sebagaimana orang tua kita menggosok-gosok kotoran di dalam apa namanya anggota tubuh kita. Mana pakai batu gosokan yang keras itu kan ya? Pernah ngerasain nggak yang ada? Pakai batu orang, kalau batu orang di sini kan tujuannya apa itu? Biar bersih. Jadi kalau orang pengen mendapat kebersihan, pasti harus mengalami yang namanya rasa sakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub diangkat derajatnya antara dikasih sakit, ya kan? Nabi siapa lagi? Nabi Yunus dikasih ujian ya? Apa Pak? Disangka dusta, disangka pembohong. Ayo, di sini siapa yang bohong nih masukin akan suruh loncat dari perahu sehingga dari riwayat itu mengatakan dia ditelan oleh ikan paus, ya. Dan ikan paus itu beliau makhluk Allah celaka nggak dengan apa namanya Nabi Yunus? Ada yang menyoba? Ada yang menyoba? Loncat dari perahu, ada yang tahu lagi begitu coba gitu. Kan kita juga sama Allah. Beda ketaatannya kan gitu, ya kan? Makanya Nabi Yunus mengatakan kegelapan itu yang pertama kegelapan ketika di dalam rahim, yang kedua kegelapan ketika di dalam perut ikan, dan yang ketiga kegelapan ada di dalam tubuh. Jadi ada tiga kegelapan menurut Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diuji nggak Pak? Diuji. Ujian apa? Anak dan istri. Semua kita bakalan diuji Pak. Ya, bagaimanapun kita, apapun jabatan kita pasti mendapati ujian. Ya, ayat ini berarti mengajarkan kepada kita apa? Untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu. Ujian yang Allah berikan kepada kita bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Orang kalau dikasih ujian itu rata-rata dia sayang, ya kan? Kalau anak sekolah pengen lulus, pengen naik kelas itu dia harus diuji, ya kan? Gurunya sayang, besok ujian ya, kira nanti itu belah. Kan kasihan ya Pak, mereka bukan belajar, kasihan gak tuh? Harus jadi mereka main, tapi mereka jadi belah. Diuji nggak mereka? Diuji. Jadi kita semua nggak bisa luput daripada ujian yang Allah berikan kepada di uji menerima ujian itu apa? Bersabar. Gimana caranya bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harapannya semoga kita semua senantiasa istiqomah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mitra serta hati kita bisa mengucapkan syukur atas nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian pada dalam